Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih dan dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Ulil Albab jamaah maghrib, fa insyaallah jamaah isya, qulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas segala nikmat yang mana kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat 16 surat An-Nahl di ayat ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila engkau tidak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kalian untuk menghitungnya. Gara-gara Covid ini vitamin D harganya mahal. Padahal Allah beri gratis dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Harga oksigen gara-gara Covid sama pamannya ini Omikron itu 30.000 per liter. Tubuh manusia satu hari butuh 300 liter. Itu kalau kita bilangkan pakai rupiah berarti 30.000 kali 300 9 juta satu hari. Kalau satu bulan 270 juta. Satu tahun 3 miliar 620 juta. Andai kata itu disuruh bayar sama Allah gimana? Mungkin kita bilang, ya Allah saya libur aja udah gak nafas. Maka gak ada kata lain buat kita kecuali bersyukur. Supaya apa? Nikmat ini Allah tambahkan. Dan Allah janjikan ini di surat 14 Ibrahim ayat yang ke-7, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Namun manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Oleh karena itu bagi kita tidak ada lain kecuali bersyukur supaya nikmat ini Allah tambahkan. Dan mudah-mudahan kita di hadapan Allah semua yang hadir ini dan segenap keluarga kita dikategorikan Allah menjadi hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita mencontoh beliau, mengikuti beliau, agar kita mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saya mohon maaf gak berkopiah, bukan karena mode atau sedang gaya, tapi saya tadi sebelum berangkat itu ada kajian online di rumah. Nah selesai saya letakkan kopiahnya, baju takwanya juga saya taruh, lupa nggak dibawa ke mobil. Gresik sini cukup jauh, langsung berangkat. Sampai di jalan saya tengok ke belakang, baju takwanya nggak ada. Saya buka di laci, kopiahnya juga nggak ada, semua di rumah semua. Yang ada cuma baju gamis untuk khotib Jumat biasa saya. Jadi saya seperti ini, mohon maaf. Ya, tadi Abi Adib sempat negur saya, tak kira wong Cinondi jadi ngono. Kalau gini ingat jadi waktu saya masih jadi frater tuh, jadi pakai modelnya begini nih, nggak pakai kopiah. Masa lalu. Baik. Kita sampai di halaman 70 ya, kita sampai di halaman 70. Kalau nggak gini sampean nggak pernah tahu, oh berarti zamane waktu sik Nasrani wong iki modele kayak ngene iki. Cuman pakai kumis gitu aja. Nah, jenggotnya nggak ada. Baik, kita buka Al-Baqarah 227
wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah sangat mendengar apa yang azam ini, azam ini azamut, ketekatan, ya, ketekatan, tekad. Juga Allah katakan ini ma'akuma asmaul arra, itu di surat 20 ayat 46. Sesungguhnya aku berserta kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Makanya kenapa di dalam pertengkaran rumah tangga suami istri itu, walaupun berdua, kata-kata itu semua tercatat oleh Allah. Maka jangan pernah bergurau, jangan pernah bergurau dalam urusan firaq. Ini pegatan maren wis ngono, itu masuk itu. Untuk urusan firaq, li'an, firaq itu nggak boleh bercanda, tidak boleh bercanda. Makanya dalam rumah tangga itu sampai kalimat pun pengaruh. Wis kowe mulia maren nang wong tuamu, itu sama sudah. Ya. Maka hati-hati, karena sesungguhnya Allah bersama kita berdua. Wa ma'akuma wa asmaul wara. Allah bersama kalian. Artinya Allah bersama-sama kita. Kalau ada peristiwa pertengkaran di rumah tangga apapun, Allah ada bersama kita. Dalam hadis Rasul Muhammad SAW ketika di atas mimbar, beliau membacakan surat 4 ayat 58. Rasul Muhammad SAW dalam khutbahnya membacakan ayat ini, innallaha ya'murukum wa tu'adul amanati ila aliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma wa ihitum bih innallaha kama syami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Semua ayat ini tadi yang kita baca di atas itu semua belakangnya Samiul Alim. Berarti Allah benar-benar mendengar. Makanya kenapa Allah itu ilmunya di atas segalanya. Selama ini manusia berpikir, kita berpikir bahwa Allah ada di mana-mana. Ini akidah yang salah, harus dibuang. Tidak ada Allah di mana-mana itu. Karena semua ayat Allah, fa innahu summastawa 'alal ars. Lihat. Fa innallaha fastawu 'alal ars. Sesungguhnya Allah bersemayam di ars. Coba tanya anak kecil Pak. Umur 3-4 tahun, tanya, dek, Allah di mana? Nanti dia bilang di atas. Itu fitrah. Kita nanya anak kecil, buktikan nanti, dek Allah di mana? Dia pasti jawab Allah di langit atau di atas. Itu fitrah. Itu kalau nggak boleh tanya anak kecil tuh. Tidak yang soal. Nanti coba tanya, dek Allah di mana? Dia akan jawab di atas. Itu fitrah. Sebab kalau Allah di mana-mana, nanti Allah ada di kolong meja. Kalau doa susah nanti, ya Allah, ada di toilet nanti. Jadi ilmu Allah itu menguasai segala alam semesta. Makanya kalimat Allah di ayat-ayat yang kita baca barusan semua tadi, belakangnya Samiul Alim. Wa Samiul Basir wa Samiul Alim. Jadi Allah kuasa, wa huwa kulli syai'in qadir wa huwa Samiul Alim. Maka yang harus kita pahami dalam akidah ini, bahwa ilmu Allah menguasai seluruh alam. Sehingga berbisik pun Allah mengetahui, dalam hati pun Allah mengetahui. Makanya kenapa doa dalam hati pun itu diterima oleh Allah, karena Allah wahwas samiul alim. Ya, jadi doa yang dalam hati itu diterima oleh Allah karena wahwas samiul alim. Allah maha mendengar. Rasul Muhammad SAW meletakkan ibu jarinya di telinganya dan meletakkan telunjuknya di matanya. Jadi ibu jari di telinga, ya, ibu jari di telinga, telunjuk di matanya. Jadi begini nih. Jadi gini, ibu jari di telinga, telunjuknya di matanya. Ketika khutbah,
Beliau mengatakan fa innahu huwas-sami'ul alim was-sami'ul basir. Sungguh Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Artinya sembunyi dimanapun kita, selama di tempat yang Allah miliki dan ciptakan ini, Rasul begini. Ini artinya maha mendengar, maha melihat. Wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Maka Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sehingga orang-orang yang takut kepada Allah dan dia yakin Allah melihatnya, dan dia yakin Allah mendengarnya, dan orang ini takut, maka orang yang seperti ini Allah jamin dosa dan kesalahannya diampuni. Kemudian jaminan dari Allah langsung dia masuk surga. Buka surat 67 ayat 12. Innal ladina yaksawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir atau karim ya? 6712 itu kabir atau karim? Al-Mulk itu wa ajrun kabir ya? Kabir atau karim? Innal ladina yaksawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kabir. Karim. Bentar. Kalau lupa ya lupa loh. Kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maka orang-orang yang takut kepada Allah dan dia yakin Allah melihatnya. Dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Orang yang seperti ini itu lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Dijamin Allah dosa-dosanya senantiasa diampuni. Wa ajrun kabir. Ajrun kabir ini artinya dia disiapkan Allah untuk menjadi penghuni surga. Maka orang-orang yang takut kepada Allah di saat dia sedang sendiri, karena saat sendiri itu bebas, gak ada orang tahu, gak ada yang lihat, tapi dia takut, dia percaya Allah melihat. Nah orang seperti ini lahum maghfirah wa ajrun kabir. Dia mendapatkan ampunan Allah dan dia mendapatkan janji masuk surga. Kita lihat lagi dalam surat 18. Surat 18 itu surat Al-Kahfi di ayat yang ke-39. Rabbuna wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, walau iddakhalta jannataka qulta ma asya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqala minka malau wa walada. Yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, iya kuwata ila billah, kuasa atas segala sesuatu, maka kehendak Allah itu semua akan terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Maka di zaman Rasul Muhammad SAW ada orang mukmin yang pintarnya bukan main otaknya, cerdasnya bukan main, miskin di masa Rasulullah. Kemudian ada lagi satu muslim bodoh, kemplo, goblok, budel lah otaknya saya, dibujuki uang bolak-balik dia dalam perdagangan saya, tapi kaya raya. Sempat ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasul, apakah ada sisi ketidakadilan di sini Allah ketika orang yang pintar itu dia begitu cerdasnya miskin, sedangkan dia sebutkan si fulan miskin itu bodoh, bego, dedel, kaya raya. Apa kata Rasul? Rasul saat itu membacakan surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin ila Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Sesungguhnya urusan rizki, harta itu mutlak hak Allah. Kenapa ini Allah katakan demikian? Dan supaya manusia sadar bahwa kita tuh bisa kaya, kita bisa bercukup, itu bukan karena kepandaian kita. Kita bisa mendapatkan itu karena Allah. Makanya dalam ayat di surat Al-Kahfi 39 itu Allah katakan dengan kalimat wallala izdaqalta janaka kulta masyaallah. Kenapa kok kamu tidak masuk perkebunanmu, masuk kantormu, masuk perdaganganmu, ketika mendapatkan keuntungan besar sebuah perusahaan itu,
atau sukses bisnisnya, sukses. Kenapa kok gak pernah terucap Masya Allah? Itu maksud Allah. Masya Allah. Kemudian mengatakan la quwata illa billah. Sehingga ketika kita hendak melaksanakan sesuatu perbuatan atau mengawali proyek, mengawali apa, ucapkan ini. Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwata. Allah sendiri yang ngajar ini di surat 18. Ini akidah. Berarti kita sudah totalitas pada Allah. Ketika kita totalitas menyerahkan ini pada Allah dengan kalimat Masya Allah, Bismillah ya, Bismillah Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau itu bisa kita lakukan sebelum kita melakukan pekerjaan apapun, berarti kita menyerahkan urusan ini pada Allah. Dan kalau kita menyerahkan urusan ini pada Allah, lihat janji Allah surat 40 ayat 44. Wa takhiruhu nafsun wa ufa amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Maka kelak engkau akan mengetahui aku menyerahkan segala urusanku ini pada Allah. Maka Allah akan mengetahui urusan hamba-hambanya. Sehingga dengan kita mengucapkan tadi Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, dalam mengawali pekerjaan kita, proyek kita, menanamnya kita, perkebunan kita, perikanan apapun, insya Allah Allah janjikan akan mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari apa yang kita lakukan. Kemudian Rabbuna wa ta'ala, kita kembali lagi ke Al-Baqarah 253. Maka di Al-Baqarah 253 Allah tunjukkan lagi bagaimana bahwa Allah itu benar-benar totalitas. Ketika kita totalitas, Allah juga totalitas. Wa qala samallaha wa matahulu walakinallaha ta'lamuna ma yazil. Rabbuna wa ta'ala berfirman di ayat ini, seandainya Allah menghendaki, maka tidaklah mereka saling membunuh, akan tetapi Allah berbuat yang dikehendakinya. Artinya apa? Segala sesuatu itu menurut ketentuan Allah, gak bisa diingkari, ya, gak bisa diingkari. Kalau kita lihat lagi di Al-Maidah, surat Al-Maidah, surat 5, di ayat yang pertama di surat Al-Maidah ayat 5 ini, Rabbuna wa ta'ala menunjukkan bagaimana beliau begitu, bukan beliau, zat Allah ini begitu sangat kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi Rabbuna wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Ya ayyuhalladzina amanu a'ufu bil uqud uhilat lakum bahimumatin an illa ma yutla alaikum ghairu mukhlis soidi wa antum hurum innallaha yahkumul yurid. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang berikhram atau berhaji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang dikehendaki. Innallaha yahkumuna yurid. Jadi Allah itu menetapkan hukum. Sehingga kalau sudah Allah mengatakan kalau kamu totalitas, aku juga totalitas. Ini contoh yang paling dahsyat, dan semua para penceramah, para dai gak akan lupa menyampaikan ayat ini. Terutama di saat khutbah-khutbah Jumat. Kita diingatkan kalau kita tawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Itu di surat 65 ayat 2. Kalau kita totalitas pada Allah, maka kalau kita ada kesulitan, janji Allah apa? Dibukakan jalan keluar. Lihat ayat 3-nya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan memberi rizki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kamu totalitas pada kata Allah, semua kebutuhanmu aku yang akan mencukupkan. Lihat ayat 4-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al min yusra. Kalau kamu totalitas padaku, semua urusanmu, berarti pekerjaan kita, rumah tangga, sekolah anak-anak, semua itu Allah cukupkan dan mudahkan. Terkadang kita lupa di sini. Dan inilah yang akidah yang Allah katakan bahwa Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jangan pernah takut kita, sekalipun ini sekarang yang keluar pamannya Omikron. Karena nanti menjelang ini akan dikeluarkan tantenya juga, tante Mikron. Atau mungkin ini emaknya Omikron. Nah nanti keluar Abikron bapaknya, bisa jadi. Tidak usah gentar, tidak usah takut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka berusaha menjauhkan kita dari rumah ibadah, menjauhkan dari akidah, dan itu tujuannya, gak pernah mereka berhenti. Dan ini Allah letakkan di surat 4 ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru bisyai. Mereka gak pernah berhenti
berusaha menjadikan kalian kafir supaya sama dengan mereka. Ya. Maka takmir ulil albab jangan di lockdown ini Ramadan. Kalau di lockdown kalah perang. Ya. Baitul Janah itu juga mumpung ada di sini. Jangan di lockdown tuh Baitul Janah. Ya. Baitul Janah. Saya pembina syariah di Dewan Pembina Syariah Masjid Baitul Janah. Kebetulan ada takmirnya ini hadir di sini. Ya. Jadi jangan sampai ditutup tuh Baitul Janah itu. Baitul Janah ulil albab. Lek tutup kafe bagus keren. Ya. Bener-bener ini Baitul Janah itu. Ya, YPAC. YAC ya. Jangan ditutup. Ya. Memang banyak dokter di sana, banyak orang pintar, tapi keimanan sudah di atas. Mohon maaf ya. Ilmu Allah itu di atas ilmu segalanya. Coba buka surat 9:18. Lihat kalimat Allah, 9:18. Inama ya sampai lali. 9:18 apa? Inama ya'murna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Itu. Wa aqama shalah wa atazaka wa lam yaksha ilallahi. Orang mukmin yang sebenarnya kata Allah, itu yang memakmurkan masjid. Tetap melaksanakan sholat, ya. Melaksanakan zakat, beriman pada hari akhir, tidak takut apapun, hanya takut kepada Allah. Mereka itu yang diberi petunjuk, ya. Mudah-mudahan ulil albab sudah nggak takut lagi dengan stiker. Ini masih ada stikernya, tapi nggak punya rasa takut sudah. Ulil albab, ini ulil albab ini ada stikernya nih masih, ya. Tapi nggak takut ya. Mantap. Oh takut? Oh masih pakai ini? Oh enggak, keren. Ya, ini cuman buat siasa aja. Bujui pasukan-pasukan pengontrol masjid. Pasangan nih, cek no. Oh masih pakai stiker, tapi enggak usah takut ya. Nah sudah. Wong perintah suruh sholat rapat itu Allah lah kepada Rasulnya. Sufakum fa inna tafiyatas sufuf min iqamatin sholat. Lurus rapat sof itu kesempurnaan sholat. Jangan takut. Ya. Adzan juga. Di sini adanya sudah dimatikan. Enggak ya. Ini siaran langsung. Oh keren siaran langsung biar didengar. Nih cerita sedikit tentang adzan. Boleh kan? Menentukan adzan itu rapat yang kibar itu. Kaum salaf berarti siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan yang kibar, yang besar-besar, rapat untuk menentukan. Begitu turun Isra Mi'raj, menentukan masuknya sholat, Allah tempatkan di surat 4 ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu aku wajibkan bagi setiap mukmin yang waktunya sudah aku tentukan. Jadi suatu waktu yang ditentukan. Nah, ketika untuk menentukan waktu masuk, untuk memberitahu kepada manusia di muka bumi ini gimana caranya, Umar usul pakai lonceng. Hak, baca hadis lengkap Musnad Ahmad 19478. Pakai lonceng usulnya. Apa kata Rasul? Lala. Hadapun amalan Nasrani. Itu cara Nasrani. Gak mau sama Rasul. Bagaimana kalau ada seperti penerangan di tempat ibadah masjid itu, nanti itu kalau dinyalakan ada apinya, biar tahu oh masuk waktunya sholat. Tidak, itu majusi. Bagaimana kalau pakai bunyi-bunyian? Tidak, itu banyak orang-orang musyrik seperti itu. Makanya dengan suara manusia, Bilal disuruh naik ke atas, mengumandangkan adzan. Kalau kita lihat Ali Imran 101, coba Ali Imran 101. Kalau kita lihat ayat-ayat Allah tadi itu, dan bagaimana mereka membentuk adzan, lihat kalimat Allah, depannya lihat. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may yastahim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Coba kalimat Allah depannya, loh gimana kamu kok sekarang jadi kafir? Sementara ayat-ayatku sudah aku turunkan di tengah-tengah kalian, Rasul pun juga aku utus langsung di tengah-tengah kalian menyampaikan ini semua. Loh kok kamu sekarang menyimpang dari ini? Kalau kamu berpegang pada apa yang dibawa Rasul, dipegang apa yang aku berikan ilmu ini, maka kamu berpegang pada jalan yang benar dan lurus.
Lah kok sekarang aja disandingkan dengan suara anjing? Saya bilang, saya ngomong sing anjing, saya gitu. Gitu. Ini ayat Allah ini. Dan Allah kalimat depannya wa kaifa takfuruna loh. Gimana kok kamu jadi kafir? Jadi sekarang ini banyak Pak, casingnya Islam Pak. Dalamnya kok anjing, dalamnya kafir. Casingnya Islam, dalamnya anjing. Casingnya Islam, dalamnya kafir. Casingnya Islam, dalamnya munafik. Banyak sekarang. Dan sedang terjadi. Dan Allah tunjukkan di negeri ini. Ditunjukkan di negeri ini. Hati-hati ya. Maka ini kalau sampai nanti bulan haji Indonesia nggak ada yang berangkat, berarti Saudi benar-benar kenceng. Karena pemerintah Saudi mengancam kalau sampai nanti sistemnya hutang tidak diterima kloter dari Indonesia. Kan sedang lobby mau utang gitu. Kok sampai utang? Ya duitnya hilang. Duitnya jamaah haji kemana? Yang jenengan setor puluhan tahun nih, yang Indian sampai tahun 2022 dan lain sebagainya kemarin tuh uangnya lo udah ada. Siaran langsung keren cek kerungu kabeh. Jadi nanti kalau tiba-tiba nanti Indonesia nggak ada lagi, kalau kemarin masih bisa alasan Pak Mekah ditutup lockdown, tapi ini Pak dibuka Pak, terus kadang pemerintah ini nggak bisa masih mau alasan apa? Soalnya duitnya saya ngomong sampai ya 3 ya. Dan Saudi tidak mau diutang. Kalau nggak bisa dibayar, kalau pakai utang kami tidak menerima kuota dari Indonesia. Biar jadi pelajaran besar ya. Makanya nek milih sing hati-hati. Milih apa? Milih rezeki yang halal maksudnya. Milih rezeki yang halal sing hati-hati ya ta. Wes aku sedikit kode ini Mbak Takmir. Nah. Maka barang siapa yang mengendaki mendapatkan petunjuk, niscaya akan dilapangkan dadanya oleh Allah. Tapi siapa yang menutup hatinya dari petunjuk disempitkan. Buka surat 16. Jadi surat 6. Jadi Rabbuna wa ta'ala itu gak pernah ndak adil. Kalau kita ayat 125, kalau kita ini mau membuka hati, loh Allah tangannya terbentang gambarannya. Tapi kalau kita menutup dari Allah ya jawab, "Famay yuridillahu ayyahdihi yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'aluhu alladzina la yu'minun." Maka barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah petunjuk, akan dibukakan oleh Allah dadanya menerima kebenaran Islam. Tapi siapa yang ditutupkan, akan disesakkan dia bagaikan menaiki tangga ke arah langit. Bukan Allah menetapkan fulan kamu masuk neraka, fulan kamu masuk neraka, tidak. Semua roh ini oleh Allah diambil dari surga. Tidak ada satupun roh ini yang diambil dari neraka. Dalam surat 7 ayat 172, Duriyatum fi baini Adam wa zuhurim wa zuriyatihim minasulbi. Semua anak cucu Adam ini semua diambil dari surga oleh Allah. Kemudian dikirim ke rahim ibu kita. Terus perintah Allah sebelum dikirim Allah bilang, "Alastu bi rabbikum." Surat 7 172. "Alastu bi rabbikum." Kemudian kita jawab, "Bala sahidna." Jadi kita ini sudah bersaksi ketemu Allah. Allah kirim ke roh kita. Allah minta kita kembali ke surga. Tidak ada Allah tetapkan orang masuk neraka, tidak. Masuk neraka atau surga itu pilihan. Pilihan siapa? Pilihan kita. Gitu loh. Dan ini Allah bebaskan. Ya. Tapi Allah minta kita kembali ke surga. Lah kok kamu tidak pulang ke surga, kok pulang ke neraka? Lah itu salahmu dewi. Gitu loh. Tidak pernah Allah menetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan misalnya ya, misalnya ditulis di Lauh Mahfuz ini, fulan masuk neraka, fulana masuk surga. Kasihan Pak. Tibano yang masuk surga Pak, tukang adu doro, tukang main gaple, bendino buka botol, mendem dugem, nah enak lah Pak. Gitu loh. Enggak, masuk surga dan neraka itu pilihan kita. Karena kita dibekali dua itu oleh Allah. Memang dibekali untuk kesempurnaan penciptaan. Buka surat 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsiu wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi kesempurnaan penciptaan jiwa, maka Allah ilhamkan dua, dikasih kita sikap fujur dan takwa. Tapi Allah bilang bersyukur yang membersihkan jiwa,
rugi yang mengotori. Itu aja. Jangankan kok cuma mengurus. Mau kafir itu loh, mau kafir boleh kok sama Allah. Buka surat 18 ayat 29. Wa qulil haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, itu Allah yang bilang kebenaran yang hak itu hanya datang dari aku Allah Rabb. Maka barang siapa menghendaki beriman, silakan beriman. Barang siapa menghendaki kafir, silakan kafir. Tapi diberitahu sama Allah, nanti kalau kamu kafir, rumahnya neraka, minumanmu besi yang dipanaskan. Nah itu dikasih tahu sama Allah. Allah hanya memberitahu kalau kamu di luar jalurku ke sini, kalau kamu di jalurku masuk ke sini. Makanya besok Pak di Padang Mahsyar, ketika kita dibangkitkan, wa miu wa aroihim ala barzakhun ila yauma yub'atsun, dalam surat 20 ayat 100. Begitu kita dibangkitkan, apa yang terjadi? Ruh ini dikirim ke masing-masing yang dibangkitkan tadi. Dan jangan takut Pak, engko pas ruhe wong kafir nanggonku keliru ngirim, ndak mungkin Pak. Ndak mungkin nanti ruh itu nyasar. Engko jojok ruhe wong kafir ke saya, ruhku pindah nang wong kafir. Ndak akan mungkin Pak. Karena sejak ruh saja itu sudah dibedakan sama Allah. Ruhnya orang muslim di mana? Iliyin. Kalau ruhnya orang kafir dan munafik, sijin. Jadi nyimpen ruhnya aja beda Pak. Alam barzah sudah dibagi dua. Barzah yang iliyin itu untuk orang-orang Islam, pengikut Rasulullah. Sama orang-orang yang tauhid tapi belum ketemu Rasulullah. Siapa itu? Buka Al-Baqarah 62. Saya jelaskan. Karena seringkali ini jadi bahan pertanyaan, maupun ini seringkali di mereka bilang, "Loh, sama aku juga masuk surga," kata yang sekarang. Nih kalimatnya. Innal ladina amanu waladina hadu wa nasoro wa saibin wa amana billahi wal yaumil akhir wa amilas solihan falum ajruhum indar rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lihat kalimat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Islam ini, kemudian orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin. Lihat kalimat Allah belakangnya apa? Man amana billahi wal yaumil, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah kalau yang sekarang ini, makanya aku minggat gak nang gereja maneh, karena sudah tidak sama Allah, karena Tuhannya 3 in 1. Makanya saya keluar. Malah ada yang lebih parah dari agama saya yang lama, yang Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ya, ini lebih parah lagi. Maka disinilah ketika Yahudi yang dimaksud sini, Yahudi yang mana? Yahudi yang mengikuti Musa, tidak yang membuat patung sapi anak betina dan mengibadati Tuhan selain Allah. Itu nggak masuk. Yahudi keturunan itu yang sekarang ini, yang mengganti kitab Taurat menjadi Talmud. Dan Isa Al-Masih ditolak, mereka membuat Al-Masih sendiri, Dajjal, yang mereka tunggu kedatangannya. Dan fitnah Dajjal nanti sangat luar biasa. Tapi Rasul menunjukkan Dajjal itu bermata satu. Bermata satu itu bukan matanya di tengah, itu boneka minion. Bermata satu dalam kitab hadis itu yang saya belajar itu, matanya yang kiri itu mendulu, maaf keliru, yang kanan mendulu seperti kurma atau seperti anggur, yang kiri melek, yang kanan buta. Kaki kanannya lebih pendek daripada kaki kiri, kemudian ininya bengkok, letter O. Nah, jadi kalau ada orang nanti ininya begitu, terus rambutnya gimbal kemerahan begitu, ledus gitu. Sininya tertulis sini seperti tato kafah dan roh, kafaroh, kafir. Nah, itu Dajjal. Tapi kalau sampai lihat ada orang buta situ, terus kok lebus, kok ini, ya mungkin wong bambung sih nggak kopen. Ojo Dajjal ya kurang karuan. Dan Dajjal itu digambarkan di dalam kitab-kitab hadis sahih, yang Dajjal itu kalau dia muncul itu sebelah kiri dan kanannya mesti ada sungai besar. Jadi dia berhenti di mana, itu ada sungai yang mengalir langsung.
Kalau Rasul Muhammad SAW dahulu, dimanapun beliau berjalan, di atasnya ada apa? Ada apa? Ada awan. Nah kalau Dajjal ini tandanya besok, begitu dia muncul, kanan kirinya ini sebentuk sungai. Yang satunya air jernih banget, yang ini api. Umat Islam, kata Rasul, kalau sampai terpaksa harus bertemu seperti itu dan takut berdialog supaya tidak hilang iman, lebih baik kamu langsung cemplungkan dirimu ke api. Cemplungkan ke api. Karena sesungguhnya yang api ini jalan surga, tapi yang air ini punyanya Dajjal. Makanya kita diperintahkan Rasul dalam tasahud akhir sholat, Allahumma ini a'udzubika min adabil adabil qabri wa min fitnati wa min fitnati masihid Dajjal. Karena kemungkinan kita juga bisa bertemu beliau. Karena urutan kiamat itu Imam Mahdi dulu. Urutan besar ini, urutan besar. Kalau sudah Imam Mahdi keluar, nanti tidak ada presiden sama sekali di muka bumi ini. Tidak ada presiden. Ya, Kokowi kabeh gak ada payu kabeh. Kokowi, Jokowi bukan Kokowi. Ini tidak ada yang laku semua ini. Tidak ada presiden di muka bumi ini. Pemimpin di dunia cuma satu, Imam Mahdi. Seluruh dunia dan semua taat dan berbayat. Namun hanya Allah berikan 7 tahun. Setelah itu wafat. Orang kafir mulai lagi. Ya kafir, musyrik mulai muncul lagi setelah wafatnya Imam Mahdi. Nah saat itulah berbarengan dengan Dajjal. Nah setelah Dajjal baru Nabi Isa diturunkan Allah. Setelah Nabi Isa diturunkan Allah, dibunuh Dajjal, baru berapa tahun kemudian Nabi Isa wafat. Setelah itu Ya'juj Ma'juj. Setelah itu baru dapat minallah, hewan melata yang bisa. Kalau sudah masuk kelasnya Nabi Isa turun, berarti kiamat nggak lama. Ya. Kalau sekarang insya Allah masih jauh lah, masih jauh. Jadi sampean nggak usah terus gak nyambut gawe, mari ini kiamat tanda-tandanya. Jangan. Buka surat 72 semua sekarang. Buka surat 72 ayat 25-26. Jadi tetap semangat kerjalah. Ini kalimat Allah nih. Coba kita buka nih. 72 25-26. Lihat firman Allah nih. Nah, kul in idri aqribu ma'a ta'uduna wa jazallahu bihim amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Apa kata Muhammad? Kapan sih azab ini akan terjadi atau kiamat ini terjadi? Sudah dekat atau masih jauh ketetapannya? Apa kalimat Allah? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah mengetahui yang gaib dan tidak memberikan kepada siapapun ya tentang peristiwa itu. Kiamat itu jangankan Jibril, jangankan Rasulullah, Allah tidak memberitahukan kepada siapapun kiamat itu. Tapi tandanya Allah bilang, Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku. Tandanya kalau sudah Imam Mahdi itu hanya aku beri waktu 7 tahun. Rasul nggak pernah berdusta ya. Rasul tidak pernah berdusta. Jaminan Allah ada di surat 53 ayat 3 dan 4. Setelah itu aku munculkan Dajjal. Menguji keimanan manusia paling mentok. Dia beriman atau kafir. Karena Dajjal besok Pak, kalau misalnya sampai minta ini jadi susu, jadi susu. Sampai datang ketemu Dajjal, Dajjal bilang, aku Rob Tuhanmu. Percaya? Enggak. Dajjal bilang, mau enggak aku datangkan orang tuamu yang sudah wafat? Buktikan. Didatangkan Pak, didatangkan. Tapi sebenarnya bukan orang tuanya itu, tapi pasukannya iblis, jin yang menyaru. Itu kalau keimanannya bleset Pak hari itu, kita jadi ikut pasukan. Makanya sama Rasul kita disuruh doa tambahkan, ya Allah jauhkan aku dari adab kubur, adab neraka, fitnah hidup dan mati, serta fitnah Dajjal. Itu perintah Rasul, menambahkan di tasawuf akhir sholat kita. Allahumma ini a'udzubika min adabil qabri wa min fitnati jahannam wa min fitnati wa mahyaya wa mamati wa min fitnati masihid Dajjal. Itu perintah Rasul. Makanya baca itu di tasawuf akhir ya, supaya kita nanti tidak ketemu. Sebab kalau ketemu belum tentu antum bisa beriman. Karena dahsyat sekali, minta apa aja dikasih. Minta emas, langsung jadi emas. Ini biiznillah, dengan izin Allah. Ini ujian paling besar yang Allah berikan untuk kekuatan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Maka dari situ ini yang terjadi. Maka nanti minta apa saja dikasih. Kalau meleset jadi pasukan Dajjal baris di belakang bersoft-soft.
Tapi kalau kita menolak, maka kata Rasul, kalau kamu takut berdialog, cemplungkan dirimu ke api, kata Rasul. Karena sesungguhnya itu jalan surga. Jangan nyemplung ke air yang apa? Jernih tadi. Saya nyemplung jernih sampai melok belakang pasukannya Dajjal lagi. Ya, ini pesan Rasul loh. Pesan Rasul itu hak. Jadi kalau besok masih ada umat sisa-sisa umat yang masih bisa ketemu Dajjal, yaitu tadi nyemplung di api tim daripada dialog. Karena dialog belum tentu menang sama Dajjal. Betul ini. Itu pesan Rasulullah. Oleh karena itu, setelah Dajjal baru Nabi Isa kuturunkan untuk membunuh Dajjal, menunjukkan dunia bahwa dia tidak disalib, menunjukkan dunia bahwa beliau muslim, menjadi imam di 2 masjid besar, 3, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Nabawi. Bergantian Nabi Isa mengimami 3 tempat ini. Kemudian setelah itu Nabi Isa wafat. Nabi Isa wafatnya di Madinah. Nah, makamnya Rasul dengan itu kan ada lubang tengahnya, masih kosong. Apakah itu nanti untuk Nabi Isa? Walau alam. Ya, kok nggak diisi sampai sekarang? Apakah itu nanti Nabi Isa yang diletakkan di sana? Walau alam. Ya, yang pasti beliau wafatnya di Madinah. Nah, setelah Nabi Isa baru keluar Pak, Ya'juj Ma'juj. Habis Ya'juj Ma'juj baru Allah keluarkan apa yang terakhir? Dabbatin minallah, hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia. Itu sudah Pak. Kemudian kalau sudah binatang itu keluar berbicara, besok matahari terbit dari barat. Berapa hari? 3 hari. Setelah itu baru sangkakala. Kalau pengen tahu cerita ini lengkap, ikuti judulnya Perjalanan di Padang Mahsyar. Kapan? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Ya. Nanti suatu saat kita akan sampai di sana. Kapan? Ada di sini. Ada. Nanti di halaman sekitar 280 ada. Nantikan. Ceritain tadi yang saya sampaikan ada di sini. Kok saya sudah bisa cerita lebih dulu? Saya sudah mari ini sudah bertahun-tahun yang lalu kitab ini. Ini kan sekarang tinggal saya nyampaikan lagi ke jenengan. Ya, saya sekolahnya ini sudah selesai bertahun-tahun yang lalu. Nah, saudara-saudaraku, maka ayat-ayat mulia ini itulah yang akan menjadikan pertama kali bahwa Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nanti ingatkan saya, kita sampai di halaman 73 ya. Berikutnya 74. Ini semua ini adalah Allah. Seperti contoh lagi nih, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah itu memberikan kemudahan bagi agama. Al-Baqarah 185, bukan kesulitan. Jadi Allah itu sebenarnya memberikan kita banyak kemudahan. Kita saja yang tidak mau mengambil kesempatan. Kemudian yang kedua, ada iradah qalqiyah. Apa itu? Kehendak Allah mencakup segala kejadian. Maka iradah kauniyah adalah kehendak Allah tentang penciptaan, sedangkan iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah mencakup semua kejadian. Jadi ada satupun kejadian yang keluar daripada apa yang Allah tetapkan. Wa may yuridullahu an yahudiyahu wa yusra wa sadrahu ilal Islam. Semua yang Allah berikan ini adalah ketetapan Allah. Jadi ada 2, iradah kauniyah, iradah qalqiyah. Maka ketetapan kejadian apapun yang akan terjadi sebelumnya dan akan semua Allah yang menghendaki. Nah, itulah berarti kita nanti masuk di 74. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Adzan. Udah adzan. Mohon maaf kali ini nggak ada dialog. Kapan-kapan kita dialog. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.